Jangan dengarkan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan tidak butuh dokter, tidak butuh pisau operasi dan sebagainya. Itu kan ajaran sesat, saudara ya. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Loko di channel saya. Saudara-saudara, saya rindu membawakan sebuah perenungan dari Lukas ya, pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 di bawah judul ke-10 orang kusta. Mari kita membaca firman Tuhannya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu yang telah kami baca tadi. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, sungguh-sungguh penonton bersama hamba-Mu sendiri boleh mengerti firman, bahkan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Ini doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita tentu tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengalami yang namanya keadaan susah dan senang, tapi kita ada dalam sebuah perputaran yang menuju pada satu tujuan ya. Hidup ini seperti roda yang berputar ya, kadang di atas, kadang di bawah ya. Itu ada benarnya, tapi bukan hanya demikian, tapi berputar menuju satu tujuan, yaitu kedatangan Kristus ya. Jadi hidup kita akan ada dalam keadaan susah dan senang, berputar ke depan menuju satu tujuan. Ini hal yang perlu kita mengerti dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam bacaan kita melihat ada satu cerita di mana Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, dan dia berada di sebuah perbatasan yang dimana di situ ada sebuah desa. Dan di desa itu dia bertemu dengan ke-10 orang kusta. Kita mengetahui bahwa yang namanya orang kusta tidak mungkin dia ada di kota orang pada umumnya. Jadi di desa ini, tentu ini sebuah desa yang di perbatasan, yang dimana ditempatkan orang-orang yang terpinggirkan. Karena yang namanya kusta, dia tidak diperbolehkan ada di tengah-tengah komunitas orang Yahudi, di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang menjadi satu hal yang penting untuk kita lihat di sini adalah bahwa dikatakan mereka ini meminta kesembuhan daripada Yesus, dan Yesus segera memerintahkan mereka untuk pergi. Jadi mereka meminta dan mendapat perintah. Mereka bukan hanya tahu minta dan langsung diberikan begitu saja, tapi mereka meminta dan mendapat perintah ya, sama seperti yang disembuhkan matanya, lalu Yesus perintahkan dia untuk membasuh dirinya di kolam. Jadi memang seringkali begitu, ada
orang yang ingin disembuhkan, yang penyembuhan Yesus lakukan tidak hanya serta-merta, tapi ada satu perintah yang Yesus berikan, seperti dalam bacaan ini. Pergi dan perlihatkan ya. Dan mereka langsung melakukan. Sekalipun ya, waktu itu ketika Yesus mengatakan itu, mereka belum melihat ada perubahan di diri mereka, saudara. Ya, tapi mereka mau pergi. Nanti kesembuhan terjadi di tengah jalan. Artinya bahwa mereka beriman dan bertindak ya. Mereka percaya pada Yesus, apa yang Yesus katakan, dan mereka bertindak. Kalau mereka hanya mau minta saja dan tidak mau bertindak, ya pasti mereka tidak akan mengalami kesembuhan di tengah perjalanan, karena mereka hanya mau minta, tapi tidak mau diperintah oleh Yesus. Tapi mereka mau minta dan mau diperintah. Seringkali sebagai orang-orang ya hari ini, ketika sakit, ketika sedang dalam keadaan yang lemah tubuh, atau contohlah butuh pekerjaan, lagi susah, hanya mau berdoa minta kesembuhan pekerjaan, tapi tidak mau menjalankan satu ketetapan yang Yesus telah berikan untuk mereka bisa mengalami hal itu. Kalau sakit, pergilah minum obat, pergilah ke dokter ya. Jangan dengarkan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan tidak butuh dokter, tidak butuh pisau operasi dan sebagainya. Itu kan ajaran sesat, saudara ya. Dokter-dokter itu diperlengkapi untuk supaya kita bisa mentaati apa yang Yesus sudah tetapkan, meminta kesembuhan dan berusaha ya, ora et labora, berusaha untuk mendapatkan kesembuhan, saudara. Saudara, doa itu penting untuk memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang punya iman, punya tindakan, saudara. Iman tanpa tindakan, tanpa perbuatan adalah mati kan. Jadi kita tahu, percaya, tapi kita juga bisa mewujudkan apa yang kita percayakan. Seperti dalam bacaan ini, mereka percaya pada Yesus, dan ketika Yesus mengatakan pergi, sekalipun belum langsung sembuh di saat Yesus suruh itu, nanti di tengah-tengah jalan, tapi mereka pergi loh kan. Ini bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa mereka ketika meminta bukan hanya tahu minta aja, mereka harus melakukan sesuatu, doing something ya. Nah, ketika mereka sudah sembuh, mereka harus pergi kepada imam kan, karena imam-imam ini mereka adalah orang-orang yang memutuskan orang kusta ini apakah sudah layak balik kepada komunitas atau tidak. Karena yang namanya penyakit kusta, saudara, itu bukan hanya penyakit tubuh, tapi juga penyakit sosial, penyakit rohani ya. Orang yang sakit kusta akan dituduhkan dia orang yang najis, orang yang berdosa, orang yang seperti kena tulah begitu ya. Jadi mereka akan diisolasi, dikeluarkan dari masyarakat, dan kalau mereka mau kembali, yang menentukan mereka sembuh itu bukan hanya dokter, bukan hanya tenaga medis, tapi pertama-tama itu harus imam ya. Karena penyakit ini berhubungan dengan rohani seseorang di masa itu, saudara. Jadi mereka ketika pergi bertemu dengan imam ya, tapi kita harus melihat bahwa ke-9 orang ini mereka tidak disebutkan siapa mereka, tapi ada satu yang disebutkan di sini, dia orang Samaria. Ada spekulasi yang mengatakan 9 orang ini adalah orang Yahudi, sekalipun tidak dituliskan. Namun berbicara mengenai imam ya, saudara, tentu mereka adalah orang-orang yang punya agama Yahudi, karena imam itu adalah pemimpin-pemimpin Yahudi. Cuman orang Samaria juga adalah orang-orang yang juga punya bait Allah di Samaria, di Gunung Gerizim kalau nggak salah namanya. Dan sekalipun mereka juga percaya kepada Yahweh, tapi mereka tidak menggunakan Taurat Musa, mereka menggunakan Taurat Samaria ya. Nah, jadi 9 orang ini kita bisa berspekulasi mereka pergi kepada imam-imam Yahudi, dan satu orang ini dia pergi kepada imam Samaria. Dia kembali kepada Yesus, dan yang ke-9 orang tadi tidak tahu mereka kemana ya, saudara. Tapi yang menjadi menarik dalam bacaan ini, orang asing ini, orang Samaria ini, dia kembali memuliakan Allah dan dia tersungkur di kaki Yesus. Saudara-saudara, kita harus belajar dari orang ini. Dia bukan hanya datang pada Yesus meminta, tapi juga di saat dia mengalami satu sukacita kesembuhan, mengalami satu kebahagiaan ya. Orang kalau baik dari
Orang kalau sembuh dari kusta, saudara, itu sukacitanya itu luar biasa. Karena dia bukan hanya sembuh dari sakit tubuh, tapi dia sembuh dari penyakit sosial, dari keadaan diasingkan, tidak diterima, dihina, bahkan dia hilang pekerjaan. Dan kini dia sembuh, dia boleh kembali bekerja, dia boleh kembali berjumpa dengan keluarganya. Ini satu bahagia yang luar biasa. Tapi dia tidak langsung lupa diri, saudara. Dia tidak langsung mencari keluarganya, langsung pergi mencari pekerjaan, langsung bersuka cita, mencari teman-temannya. Tidak. Dia kembali pada Yesus. Dan yang uniknya, saudara, dia tersungkur. Saudara-saudara, kalau orang lagi sakit ya, kalau orang lagi sakit, lagi menderita, posisi tersungkur itu wajar, saudara. Tidak ada posisi lain yang lebih layak bagi orang yang sedang menderita, bagi orang yang sedang kesusahan. Ya, yang dia bisa lakukan adalah tersungkur. Namun orang ini, dia sedang bahagia, dia sedang punya sukacita yang luar biasa, tapi dia kembali datang dan tersungkur di kaki Yesus. Saudara-saudara, kita orang Kristen seringkali hanya tahu tersungkur karena kita ada dalam satu masalah, dalam satu pergumulan. Ketika kita sedang dalam kebahagiaan yang besar, dalam sukacita yang besar, seringkali ya, paling tidak kita hanya tahu bersyukur, ya bersyukur, bikin ibadah syukur, bilang terima kasih Tuhan. Namun adakah posisi tersungkur bisa kita lakukan di hadapan Yesus di saat kita sedang mengalami sukacita yang besar dan mengingat bahwa apa yang kita alami itu merupakan anugerah dari Kristus? Saudara-saudara, mari kita belajar dari orang ini. Dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur. Artinya bahwa dia sadar bahwa Yesus yang telah menganugerahkan kepadanya itu layak menerima satu rasa sukacita yang besar. Bahkan dia mau tersungkur di kaki Yesus. Saudara-saudara, dalam hidup ini sebagai orang Kristen, mari kita belajar untuk tetap tersungkur di hadapan Yesus dalam segala kondisi kita. Bukan hanya saat kita ada masalah besar atau berat, kita tersungkur di hadapannya, tapi juga saat kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kita tetap ada dalam posisi tersungkur. Inilah iman yang menyelamatkan. Kita terus tersungkur di kaki Yesus. Artinya bahwa kita harus selalu merendahkan diri. Kita tersungkur di kaki Yesus karena kita tahu kita sudah disembuhkan dari penyakit yang paling luar biasa, membunuh kita. Bukan cuma membunuh tubuh kita, tapi membunuh hidup kekal kita, yaitu penyakit dosa. Penyakit dosa ini telah disembuhkan, telah ditahirkan oleh Yesus ketika dia naik ke salib. Dia mentahirkan dosa-dosa kita. Maka ketika kita sudah sembuh dari dosa karena iman kita kepada Yesus, maka ini harus membuat hidup kita selalu tersungkur di kaki Yesus, selalu ada dalam ucapan syukur. Bahkan saudara, dalam kondisi apapun, kita tetap tersungkur di kaki Yesus, karena kita telah ditahirkan dari satu penyakit yang sangat mematikan. Bukan hanya mematikan tubuh, tapi mematikan hidup kekal kita, yaitu penyakit dosa. Dan Yesus telah mentahirkan dosa itu dari hidup kita. Dia telah menebus dosa kita. Kita telah dibersihkan oleh darahnya. Dan kini hidup kekal kita ada di dalam Kristus. Kita dijanjikan hidup kekal. Maka kita perlu untuk senantiasa tersungkur di kaki Yesus sebagai orang-orang percaya. Apapun kondisi kita, bahkan kematian sekalipun akan menghampiri kita, kita tetap tersungkur di kakinya. Karena kita tahu pemegang hidup kita ada di tangan Kristus. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah video saya. Kiranya kita semua bisa dikuatkan, diteguhkan dari perenungan ini. Kita akan jumpa dalam video-video perenungan berikutnya. Maka jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan dapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video perenungan seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.